Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi di saat teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama yuk kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami pandang Kau di tempat kudus, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari kita angkat penyembahan kita. Kami memandang Kau di tempat kudus Tuhan. Sungguh ini kerinduan kami, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya, tiada Allah yang seperti-Mu. Syakanarana matakarana maya sendarana, kinarana mo senderene, kinarana mo shinara manarama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sekali lagi nyatakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setia, sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
sebab kasih setia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersaat teduh sama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca hari ini. Dan biar kami boleh jadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap baca firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan baca sama-sama dari Yehezkiel pasal yang ke-11. Kalian bisa baca sendiri satu pasal di rumah yang akan kita baca bersama-sama hari ini. Mulai dari ayat yang ke-14 sampai ke-21. Kita baca bergantian ya. Dari Kak Yeni dulu. Janji tentang pembaharuan Israel, ayat 14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang kita baca barusan ini, itu adalah kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan untuk orang Israel. Tuhan tuh ingin supaya orang-orang Israel tuh punya hati yang taat. Tapi tidak hanya untuk orang Israel, untuk kita pun yang sekarang ini hidup di tahun yang ini, Tuhan tuh juga ingin kita punya hati yang taat. Tuhan ingin kita setiap hari hidup dalam ketaatan. Meskipun kadang kita pernah tidak taat ya, mungkin waktu disuruh orang tua kita tidak mau taat, kita menunda, lalu dimarahin mungkin ya. Tapi hati Tuhan itu selalu ingin supaya kita itu jadi anak yang taat. Anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak hanya minta kita untuk jadi anak yang taat. Tuhan itu baik. Tuhan itu juga akan tolong kita. Tuhan itu akan bantu kita untuk supaya kita punya hati yang taat. Janji Tuhan itu di sini di ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 tadi dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Maksudnya apa? Artinya Tuhan itu tidak ingin kita tinggal dalam hidup yang lama, dalam manusia lama kita. Tuhan tuh ingin kita hidup dalam manusia yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus itu akan bantu kita untuk bisa taat sama firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan bantu kita supaya kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu caranya dengan taat melakukan firman Tuhan yang tadi. Ya, jadi Tuhan itu akan bantu kita. Waktu kita mau untuk jadi taat, Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita hidup di manusia yang baru, tidak lagi tinggal dalam manusia lamanya kita. Lalu selanjutnya juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.
Tuhan itu juga akan tolong kita. Di sini dibilang aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Artinya Tuhan yang akan tolong kita, bukan dengan usaha kita sendiri. Ketaatan itu perlu hati yang lembut. Kita tidak bisa taat kalau kita punya hati yang keras. Hati yang keras itu gimana sih Kak? Hati yang keras itu hati yang tidak mau dengar-dengaran akan nasihat, akan firman Tuhan. Kalau diberi nasihat atau diberi masukan kita tidak mau dengar, itu hati yang keras. Kalau kita mau taat, kita perlu punya hati yang lembut. Dan di sini Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi jangan khawatir, waktu kita mau punya hati yang taat bukan berarti Tuhan hanya suruh kita, Tuhan hanya minta kita untuk berusaha sendiri. Tapi Tuhan itu juga akan tolong kita untuk bisa punya hati yang taat. Waktu kita punya hati yang taat, ada janji Tuhan lagi di ayat yang ke-20, kakak bacakan yang terakhir ya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya apa? Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya hidup kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa selalu berjalan setiap hari itu bersama dengan Tuhan. Dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Kalau kita butuh bantuan, butuh pertolongan, Tuhan itu selalu ada siap menolong kita. Waktu kita butuh jawaban doa atau kita butuh arahan, bimbingan Tuhan, Tuhan itu selalu siap sedia menolong kita. Dan kita bisa dengarkan suara Tuhan karena kita punya hati yang taat. Tapi bukan berarti terus kita diem aja ya. Kalau mau punya hati yang taat, karena itu bagiannya Tuhan yang akan tolong kita, berarti kita nggak perlu lakukan apa-apa. Bukan, tapi kita ada bagian yang perlu kita lakukan juga, yaitu kita perlu punya hati yang rindu. Dan kita mau minta tolong sama Tuhan. Tidak hanya punya kerinduan, tidak hanya ingin dalam hati supaya punya hati yang taat, tapi kita juga bisa minta tolong sama Tuhan. Kita bisa berdoa, kita minta Tuhan supaya setiap hari Tuhan ajari kita untuk bisa taat mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Punya hati yang taat itu tidak susah. Kita bisa minta kepada Tuhan hati yang taat. Dan kalau kita minta sama Tuhan, percayalah Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan itu akan membantu kita untuk bisa punya hati yang taat. Siapa yang di sini mau punya hati yang taat? Kalau mau kita berdoa ya. Kalian bisa taruh tangan kalian di hati kalian. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami tahu Tuhan, satu lagi kerinduan hatimu, Engkau ingin setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi Engkau ingin kami taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap anak-anak yang mengikuti saat teduh ini Tuhan, setiap mereka yang punya kerinduan untuk punya hati yang taat, mau hidup dalam ketaatan setiap hari, Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang bantu mereka, Roh Kudus Engkau yang tinggal dalam hidup mereka, Engkau yang bantu setiap kami, ingatkan setiap kami supaya kami boleh jadi anak yang taat Tuhan. Dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat les mungkin, di gereja bahkan Tuhan, kami mau jadi anak yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kakak percaya kalian semua adalah anak-anak yang taat. Dan ketaatan itu dimulai dari hal-hal yang kecil setiap harinya. Ayo kita mulai lakukan setiap hari ketika ada orang tua mungkin yang menyuruh kalian sesuatu. Ayo kita mau taat. Dengan lakukan hal-hal yang kecil dalam ketaatan itu kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan punya hati yang haus dan lapar, rindu. Kalau orang tua ngajak kalian untuk ikut ke ibadah atau ke CG, ayo kita punya hati yang haus dan lapar, yang rindu. Jangan lupa terus ikut CG, terus ikut ibadah Voltage setiap hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu,
dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.